Sampai saat ini gue nggak pernah kena santet dan nggak akan pernah kena santet. Gue sampai saat ini masih mau pelajari nih tentang santet itu beneran ada atau enggak. Karena sampai sekarang nih pertanyaan-pertanyaan di pikiran gue tentang santet itu belum terjawab. Kayak misalkan, kalau memang misalkan santet itu ada, ya kenapa dulu masa-masa Indonesia dijajah sama Belanda, kenapa orang Belanda nggak disantet-santetin aja? Kan zaman dulu kan katanya orang-orang itu orang sakti, ya kan? Terus juga kalau misalkan memang santet itu ada, seharusnya JNT, JNE, Tiki, Wahana, dan lain-lain itu sudah tutup di zaman sekarang. Karena mereka pengiriman paling cepat, ini 1 hari doang. Sedangkan santet kan bisa kilat nih, ya kan? Barang dari pengirimnya nih pakai santet, ya kan? Bus, hilang, muncul langsung ke lemari. Nah ini sahabat, dia terlihat menilai segala sesuatu hanya dengan akalnya saja, hanya dengan pikirannya saja. Sedangkan kalau orang yang beragama pasti tahu ada sesuatu yang memang bisa diterima dengan akal sehat atau pikiran, dan ada yang tidak bisa diterima oleh akal, tapi kita harus menerima. Kita lihat lagi cuplikan berikutnya. Benar, santet itu cuma 2 metode, racun dan ancaman. Oke. Nah, salah satu metode santet yang ancaman ya, itu yang ancaman tuh, yang kalau percaya akan lebih mudah santet, kalau nggak percaya sulit. Nah, coba bayangin kalau orang kayak saya nih, yang nggak percaya santet, gitu, Santai-santai aja. yang tahu rahasia santet bahkan, saya bukan nggak percaya doang. Nah, coba bayangin kalau orang kayak saya nih, yang nggak percaya santet, gitu. Santai aja. Yang tahu rahasia santet bahkan, saya bukan nggak percaya dong. Ketika nemu kayak gitu, set buka, wah apaan nih, paku kondeng lumayan, jadi nggak perlu beli. Alhamdulillah, wah ada kembang 7 rupa buat pewangi. Selesai, udah selesai, kayak gitu doang. Jadi makanya dukun bilang di sana, orang yang nggak percaya santet sulit disantet. Iya, karena nggak gampang takut. Gitu. Kalau yang metode racun beda lagi. Mau dia percaya atau enggak, mati ya mati. Ya, karena masuk kan ke dalam. Karena masuk ke dalam. Dan tayangan tadi, pesulap merah atau saudara Marcel sangat jelas mengatakan bahwa dia bukan hanya tidak percaya santet, tetapi malah justru dia tahu rahasia santet. Jadi kalau kita cerna baik-baik, jika dia tahu rahasia santet, berarti dia pernah belajar santet, sahabat. Medis. Itu termasuk sihir, dan santet menggunakan, salah satunya menggunakan metode ini. Ya. Berarti dalam hal ini santet masuk ke dalam ranah sihir. Ya. Nah, tidak dipungkiri santet, karena dalam istilah santet itu ada sebuah semboyan, kalah cacak menang cacak, kalah atau menang harus dicoba, maka ini juga masuk kepada ranah santet. Ranah santet, ketika santet yang menggunakan metode metafisik, tekanan psikologis, ya tidak lagi mempan, menggunakan jin juga tidak mempan, maka bisa menggunakan racun-racun yang semacam ini. Seperti katalog untuk memanggil danyang-danyang atau bos-bosnya Raja Jin, gunanya untuk menaklukkan jin-jin kroco atau setan-setan kroco untuk diperintahkan menyakiti para korban yang ditargetkan santet. Santet bahasa Jawa Timuran, di Jawa Tengah ada tenung, di daerah-daerah lain punya bahasa-bahasanya tersendiri, yang dengan bahasa itu adalah sebuah istilah yang tertuju pada makna sihir. Dan yang saya lihat, saya simak YouTube-nya Marcel dan juga YouTube-nya Ustadz Faizar yang sering bareng bersama Sulap Merah. Tapi di sini bisa terlihat, nanti saya tayangin lagi rekaman videonya. Di sisi lain, Ustadz Faizar itu membuka dengan jelas bahwa ilmu santet itu ada menurut agama yang dipercayainya, bahwa santet itu ada, dan santet itu termasuk jenis sihir.
Dan juga dijelaskan oleh Ustadz Faizar sangat jelas bahwa orang yang bisa menghipnotis adalah termasuk sihir. Dan buat sahabat-sahabat, agar bisa menelaah dengan akal sehat, dengan hati nurani, dan dengan iman menurut agama kepercayaannya masing-masing, bahwa di sini terlihat bahwa keyakinan antara pesulap merah dan Ustadz Faizar itu di belakang ternyata berseberangan. Apa buktinya? Dalam sebuah konten pesulap merah mengatakan bahwa dia sama sekali tidak percaya santet, bahkan menurut pesulap merah bahwa santet itu bohong, bahwa santet itu tidak ada. Dan Ustadz Faizar di kontennya sendiri membuka bahwa ada kitab yang menerangkan bahwa santet itu ada, dan santet itu termasuk ilmu sihir. Jadi coba ditelaah dengan baik. Mana yang menurut Anda benar, yang hanya dengan akal logika saja, ataukah Ustadz Faizar yang menjabarkan dengan sebuah kitab. Jadi pesulap merah ini semakin lama semakin meluas karena agama, karena yang lain yang sebenarnya bukan di bidangnya. Karena bidangnya pesulap merah adalah ya pesulap, sahabat, pesulap. Dia menilai segala sesuatu ketika yang hanya dia pelajari saja, yang dia ketahui, maka dia menilainya seperti itu. Terus di mana imannya? Jika kitab saja menerangkan bahwa ilmu-ilmu yang seperti itu ada, tapi dia dengan pikirannya, dengan logikanya tidak mau menerima apa yang sudah diterangkan dalam sebuah kitab. Oke, bukan berarti Ki Bening tidak mendukung semua pergerakan pesulap merah ini. Untuk urusan membuka dukun-dukun palsu atau orang-orang yang menggunakan kesempatan sehingga banyak orang-orang yang datang dan tertipu, Ki Bening sangat mendukung, sangat mendukung. Tapi bukan berarti juga mendukung semuanya, tidak. Jika memang salah, ya salah. Untuk hal ini, untuk hal yang dengan percaya dirinya bahwa pesulap merah tidak percaya ilmu kebatinan, tidak percaya ilmu santet, tidak percaya apa yang belum dia alami. Dan di sini Ki Bening hanya mengingatkan kepada semua sahabat-sahabat, oke, untuk membuka perdukunan palsu, untuk membuka youtuber-youtuber yang mengatasnamakan agama, oke, saya yakin semua penikmat YouTube mendukung pergerakan pesulap merah untuk hal itu. Tapi untuk hal agama, pesulap merah terlalu percaya diri untuk merambah ke ranah agama. Itu bukan bagian sampean, Marcel. Jadi Ki Bening ingatkan bahwa apa yang belum Anda ketahui, apa yang belum Anda alami, itu belum tentu kebenarannya diragukan. Kenapa Ki Bening membuat konten ini? Kenapa Ki Bening ketiga kalinya membuat konten yang mengomentari pesulap merah? Karena semakin kesini semakin diperhatikan pesulap merah sudah merambah ke ranah agama dan memancing orang-orang yang di bidang kebatinan, ilmu batin, ilmu kanuragan
terbangun karena melihat kontennya pesulap merah yang tidak percaya ini, tidak percaya itu, padahal banyak hal-hal yang tidak bisa diterima akal tapi sesungguhnya ada. Dan ilmu batin di Indonesia sangat banyak, buktinya banyak tayangan-tayangan yang juga mengingatkan pesulap merah agar tidak karena agama dan tidak memukul rata bahwa semuanya itu trik, semuanya itu bohong. Buktinya ada Persatuan Debus juga merasa tersinggung dengan ucapan pesulap merah. Dan saya ingatkan lagi kepada pesulap merah bahwa kita jangan hanya bisa menerima kebenaran, kenyataan ketika akal sehat bisa menerima. Karena ada sesuatu yang tidak bisa terjangkau oleh akal, tetapi harus diterima oleh iman. Terima kasih dari Ki Bening buat semua sahabat-sahabat Bening, agar tetap berpedoman kepada agamanya masing-masing dan kepercayaannya masing-masing. Dan akidahnya tidak terganggu dengan orang-orang yang tenar di layar kaca. Tapi Ki Bening sarankan agar menguatkan akidah, menguatkan iman, menguatkan Islam, dan menguatkan pengetahuan pada guru-guru agama di sekitar Anda. Terima kasih dari Ki Bening. Salam sukses, salam sehat, dan salam cinta tanpa batas dari Ki Bening. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti orang yang terhipnotis begitu ya. Seperti orang yang terhipnotis. Ya, pengaruh-pengaruh hipnotis inilah yang disebutkan masuk kepada sihru ashabil auham wa nufusul qawiyah. Orang yang memiliki ilusi, sihir-sihir orang yang memiliki ilusi dan kekuatan mental yang dahsyat. Seperti itu. Termasuk sihir, ya, kita tidak pungkiri itu termasuk sihir. Menurut definisi Fakhrur Razi dan ulama-ulama yang lain, itu termasuk sihir. Tapi sihir yang bagaimana? Apakah sihir yang membuat pelakunya kufur? Ya. Apakah sihir yang membuat pelakunya itu harus dihukum mati atau bagaimana? Nah, ini yang perlu diteliti lebih dalam, ya.